Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa takliman. Al-ayah wa fa'ala ma'na nabil muradim. Ibu-ibu perwiridan Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, anugerah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju ke tempat yang kita cintai, yaitu dalam rangka taklim muta'alim, majelis taklim di Miftahul Jannah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini tentu dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan tentang ilmu tauhid, yaitu sifat nafsiyah, ma'ani, makna, wiyah. Pertemuan yang udah lama ini, sebelum Ramadan nampaknya, kalau tak salah, kita sudah membahas tentang sifat basor. Maka setelah sifat basor, sifat apa bu? Kalam. Dulu sifat basor pernah saya sampaikan, bahkan tulisannya pun sudah banyak, coret-coretannya. Maka kemudian kita akan membahas tentang sifat kalam. Cuma yang perlu diingat sama kita, definisi sifat itu harus kita pahami biar kita tidak salah intikan. Apa itu zat, apa itu sifat, apa itu af'al, apa itu asma. Ini sudah disampaikan dulu, bahkan sering disinggung setiap pertemuan. Sifat adalah kelakuan, zat. Af'al adalah perbuatannya. Asma nama. Zatnya itu adalah dirinya, diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melangkah kepada sifat kalam, yaitu sifat ma'ani. Karena terakhir dari sifat ma'aninya. Setelah sifat ini, maka kita akan membahas tentang sifat ma'nawiyah. Kalam ini terakhir dalam sifat ma'ani. Kemudian nanti kita akan membahas sifat ma'nawiyah. Maka kemungkinan besar kita sekarang hanya sebentar nih, lama-lama, karena hanya satu sifat. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan, sehat semua. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas sifat ma'nawiyah. Yang ketujuh, kalam. Kalam ditulis dulu sebelum kita jelaskan biar tidak miskomunikasi.
Jangan sampai ketika menjelaskan menulis juga, nanti payah menangkapnya. Yang ketujuh, kalam. Artinya berkata-kata. Yang ketujuh, kalam artinya berkata-kata. Adapun hakikat kalam itu, satu sifat yang qadim. Adapun hakikat kalam itu satu sifat yang qadim lagi azali yang sabit, yang tetap, yang sabit, berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sabit berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sabit berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat kalam berkata-kata pada yang wajib. Maksud yang wajib di sini adalah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada yang wajib, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, ketahui olehmu bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya, ketahui olehmu bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu yang pertama, berkata-kata pada yang wajib. Lalu yang kedua, dan berkata-kata pada yang mustahil. Ini sebenarnya yang ditulis ini diambil yang pokoknya aja. Dan berkata-kata pada yang mustahil. Dengan firman-Nya atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala boleh. Atau dengan firman-Nya laukana fihima
Lau kana fihima ilahatan illallah la fasadata lau kana fihima ilahatan illallah la fasadata. Artinya, jikalau ada Tuhan yang lain selain Allah, artinya jikalau ada Tuhan yang lain selain Allah, maka selain Allah, maka jikalau ada Tuhan yang lain selain Allah, maka binasalah sekaliannya. Maksudnya segalanya. Satu lagi, yang ketiga, dan berkata pada yang harus, sesuai firman-Nya atau firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Oke, segitu dulu, kita jelaskan sedikit ya. Dalam sifat ma'ani yang terakhir itu adalah kalam, artinya berkata-kata. Lalu bagaimana kita mengiktikadkan bahwa Allah itu bersifat kalam? Yang perlu kita ingat, memang harus selalu diingat, ketika mendengar kalam Allah dengan kalam manusia, atau kata-kata Allah dengan kata-kata manusia, harus selalu kita ingat itu jauh bedanya. Memang kata-katanya sama, kalimatnya sama, berbicara atau ngomong gitu kan, cuma esensinya itu sangat jauh. Kenapa? Karena kata-kata kita ini adalah alam.
Yang namanya alam sudah dijelaskan sejak dulu. Pasti ada yang membuat. Dan setelah dibuat pasti ada rusaknya. Jadi omongan kita ini, pembicaraan kita ini pasti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah pasti ada rusaknya. Paling tidak ketika kita meninggal, omongan kita ini sudah tidak ada lagi. Tapi kalam Allah tidak ada awal, tidak ada akhir, dan tidak memakai alat. Kalau kita kan memakai alat. Maaf kata umpama nih, lidah kita tak jadi omongan kita, tidak sempurna. Jangan jauh-jauh. Sempat dikasih sariawan, nggak benar, kan gitu ngomong tuh. Seperti itu. Maka kalau begitu luar biasa, ya Allah. Omongan kita ini memang anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan pembicaraan kita. Maksudnya bagaimana? Kita sudah tahu nih bahwa kita bisa ngomong pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahman dan rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembicaraan kita ini coba dikendalikan. Jangan sampai pembicaraan kita menyakitkan orang lain. Jangan sampai pembicaraan kita membuat orang lain frustasi. Itu ibaratnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu hakikatnya saya ini tak bisa berbicara. Sempat tadi ini tak perlu jauh-jauh. Sempat kita dikasih sariawan sedikit, sudah payah kita ngomong. Maka kita manfaatkan anugerah yang begitu luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang perlu kita yakinkan. Maka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembicaraan Allah tidak menggunakan alat, tidak menggunakan mulut, tidak menggunakan lidah, tidak menggunakan gigi, rahang dan lain sebagainya. Tetapi pembicaraan kita atau omongan kita menggunakan alat. Omongan kita ada awal dan nanti ada akhir. Ketika kita meninggal sudah tidak bisa ngomong lagi. Jangan jauh-jauh seperti tadi saya katakan. Contoh ringan, sariawan, omongan kita sudah kurang jelas lagi. Nah, maka berpesan, mari pembicaraan kita, omongan kita, kalam kita kendalikan, bawa ke arah yang lebih baik, bawa ke arah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, cara memanfaatkan atau mengiktikadkan daripada sifat kalam. Kalam artinya berkata-kata. Di sini Bu, sebenarnya kalau mau digali, berkata-kata itu kalimat yang luar biasa, bukan berkata aja. Jadi kalau berkata ini seakan-akan dia terbatas kemampuan. Tetapi kalau berkata-kata sungguh luar biasa, tidak terbatas. Kalam artinya berkata-kata. Adapun hakikat kalam itu satu sifat yang qadim. Nah, dia qadim itu tidak ada awalnya, tidak ada rusaknya, sebagaimana yang disampaikan, tidak ada akhirnya. Lagi azali yang sabit, yang tetap berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dia berkata-kata, maka dengan sifat kalam berkata-kata pada yang wajib. Jadi Allah itu berkata-kata bukan hanya kepada kita aja, kepada hal yang wajib aja dia berkata-kata. Sama dengan sifat ilmu. Sifat ilmu kan terbuka, inkisar, terbuka semua. Beda dengan ilmu kita. Sifat ilmu itu dia mengetahui dirinya, diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, sifat ilmu kita tidak tahu diri kita.
Mana buktinya? Contoh, siapa di sini yang tahu jumlah helai rambut yang ada di kepala kita? Ada yang tahu nggak? Tidak. Kenapa? Ilmu kita ini tidak intisab, tidak terbuka. Tapi kalau Allah Ta'ala mengetahui sama dirinya tuh. Tapi jangan pula kita berpikir macam mana bentuknya kan itu. Nah, karena sudah disampaikan Allah beda dengan makhluk. Sama dengan halnya tadi, saya mengambil contoh sifat ilmu. Kalam itu berkata-kata pada yang wajib. Seperti mana? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Artinya, ketahuilah olehmu bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya apa? Itu ayat menunjukkan bahwa itu ayat adalah ayat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada yang wajib disembah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu hanya esa. Kalau satu bu ada temennya, satu pasti ada dua, tunggal pasti ada double. Kalau esa itu tidak ada kawannya, maka kalimatnya itu esa. Kalau esa ini tidak ada kawannya, tidak ada dua, tidak ada tiga, atau tidak ada nol sebelumnya. Tapi kalau satu sebelumnya ada nol dengan dua. Kalau tunggal ada nol, ada double. Kalau badminton kan badminton permainan tunggal, atau double berdua ganda, gitu. Mana tadi? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi maksudnya Allah berkata-kata pada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah berkata-kata pada firman yang berkata-kata pada yang mustahil dengan firman-Nya, "Lau kana fihima ilahatan illallah la fasadata." Artinya, jikalau ada Tuhan yang lain selain Allah, maka binasalah sekalian. Maksudnya sekalian alat ini semuanya bakal binasa. Kenapa? Kalau ada Tuhan selain Allah bakal binasa? Pasti rebutan, Bu. Sudah jelas rebutan. Umpama jangan jauh-jauh lah, satu aja mengatur matahari. Sekarang kan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu keseringannya seperti itulah. Padahal memang rotasinya kadang-kadang berubah sedikit. Kalau Tuhan itu ada dua, pasti rebutan. Kata Tuhan yang satu, terbitkan dari timur. Kata Tuhan yang satu, jangan dari timur, dari barat. Pasti berselisih terus. Maka di sini jelas kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada Tuhan selain aku, pasti binasa. Pasti tidak ada semuanya. Yang terakhir, yang ketiga, yang mana tadi, Bu? Yang harus. Dan berkata-kata pada yang harus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Artinya menjadikan kita dan menjadikan perbuatan kita itu adalah harus. Maksud harus itu boleh diperbuat, boleh tidak diperbuat. Seperti itu. Dikit lagi, Bu. Lawannya bukmun. Lawannya bukmun.
artinya keluh atau bisu. Artinya keluh atau bisu. Yaitu mustahil, tiada diterima oleh akal, sekali-kali dikatakan Allah bisu. Tiada diterima oleh akal sekali-kali dikatakan Allah bisu. Karena jikalau Allah bisu, niscaya tiadalah dapat ia menyuruh dan mencegah dan menceritakan segala perkara seperti hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Ini udah langsung bisa dipahami nih Bu, dari kalimatnya Bu. Lawannya bukmun, artinya keluh atau bisu, yaitu mustahil. Artinya maksudnya mustahil Allah itu bisu atau keluh. Tiada diterima oleh akal kita. Akal kita ini tidak bisa menerima kalau Allah Subhanahu wa taala bisu. Tiada diterima oleh akal kita dikatakan Allah itu bisu. Kenapa? Karena jikalau Allah itu bisu, niscaya tiadalah dapat ia menyuruh dan mencegah. Maksudnya begini, dengan secara logika sederhana aja udah bisa dipahami. Kalau Allah bisu, bagaimana Allah Ta'ala mau menyuruh? Seperti Allah menyuruh sholat, aqimus sholat. Kalau Allah bisu, bagaimana Allah bisa menyuruh? Begitu juga kalau Allah Ta'ala bisu, bagaimana Allah Ta'ala mau melarang kita untuk tidak mendekati kemaksiatan? Menyuruh dan mencegah dan menceritakan segala perkara seperti hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Maksudnya begini, kalau Allah Ta'ala bisu, bagaimana Allah Ta'ala mau menceritakan tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka,
tentang alam kubur, tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau Allah Ta'ala bisu, macam mana kalau mau menceritakan hal seperti itu? Maka berpikirlah akal kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat kalam, karena sudah nyata pada diri kita, banyak kenyataannya seperti ada di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ada waktu dan kesempatan di lain waktu nanti kita akan membahas tentang sifat makna wilayah. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa likafatil anbiya'i wal mursalin summa ila wahil malaikatil muqarrabin wal qarabin wa syuhada'i wa sholihin wa ulama'i ta'amudin wa musannifin summa ila wa Muhammad sallallahu bin Muhammad wa ila wa Abdul Karim bin Muhammad wa ila wa Salih Husain bin Muhammad wa ila abaina wa ummahatina wa li ajdatina wa li jaddatina wa li arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ya Allah li arwahi almarhumah min ahli jamaah perwiridan Miftahul Jannah wa ila abaina ya Allah wa ummahatina wa khususan ala niyatina mangawat perwiridan Miftahul Jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman